Halo Sobat Santuy, pemanja mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul Pompeii, berdurasi 105 menit, disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dan dibintangi oleh Kit Harington, Emily Browning, dan masih banyak lagi. Dirilis tahun 2014. Film ini menceritakan tentang sebuah kota di Kekaisaran Romawi kuno yang digambarkan dalam latar tahun 79 Masehi yang hancur karena letusan gunung berapi. Juga menceritakan kisah seorang budak yang menjadi gladiator yang tak terkalahkan. Action, romansa, dan bencana alam jadi satu di film ini. Tidak usah bertele-tele, ayo kita ulas film ini ya Sobat Santuy. Film ini dimulai ketika gerombolan tentara Romawi yang dipimpin oleh Senator Corvus menyerang penduduk desa penunggang kuda di Celtic. Saat itu ada seorang bocah laki-laki yang bernama Milo yang menyaksikan secara langsung ayahnya bertarung dan terbunuh. Milo kecil juga melihat saat ibunya ditangkap dan tewas karena lehernya ditebas oleh Senator Corvus. Saat para tentara Romawi mengumpulkan mayat penduduk desa, Milo kecil pun pura-pura mati dan dijadikan satu di tumpukan mayat penduduk desa. Keesokan paginya, setelah para tentara Romawi sudah tidak ada, Milo kecil pun bangun di tumpukan mayat. Dia berjalan dan melihat ada beberapa mayat yang digantung di pohon, dan melihat ayahnya ada di antara para mayat tersebut. Milo kecil pun berjalan tak tentu arah dan tujuan, sampai suatu ketika, waktu dia tertidur, ada gerombolan pedagang budak yang membawa dia. Dan scene pun berganti ke 17 tahun kemudian di kota Londinium, di mana Milo yang awalnya hanya budak dilatih untuk dijadikan gladiator. Sampai suatu ketika, dikarenakan Milo yang sudah mahir menjadi gladiator, dia dibawa oleh Graisus yang merupakan saudagar kaya yang mempunyai budak-budak termasuk Milo, pergi ke kota Pompeii bersama para budak lainnya. Kepergian mereka pun berbarengan dengan putri gubernur Pompeii yang bernama Cassia yang baru pulang dari Roma. Tiba-tiba saja kereta kuda yang dinaiki Cassia mengalami masalah, dikarenakan ketika melewati lubang besar, salah satu kudanya jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Milo pun yang merasa kasihan dengan kuda itu ikut menghampiri dan menenangkan kuda yang meringkik kesakitan tersebut. Hanya beberapa saat setelah disentuh dan dibisiki Milo, kuda tersebut menjadi tenang. Dan Milo menyuruh Cassia untuk menekan sisi kaki kuda tersebut. Dan dengan lembut Milo pun mematahkan leher kuda itu agar tidak merasakan kesakitan lagi. Cassia pun mengerti dengan apa yang dilakukan Milo. Singkat cerita, Cassia pun sampai di istana dan menemui kedua orang tuanya. Cassia pun senang bisa kembali dan meninggalkan kota Roma. Tidak berselang lama dengan kedatangan Cassia, rombongan budak Milo pun sampai juga di kota Pompeii. Milo pun ditempatkan satu sel dengan juara bertahan gladiator kota Pompeii yang bernama Atticus. Yang mana satu kali kemenangan lagi, Atticus ini bisa merdeka menjadi budak. Milo masih dibayangi masa kecilnya di mana keluarganya dibantai. Dia selalu bermimpi kejadian masa kecilnya tersebut. Keesokan paginya, di arena kota Pompeii, seluruh gladiator sedang berlatih untuk persiapan pertandingan berikutnya. Atticus yang akan mencapai kemenangan terakhirnya, yang merupakan syarat kebebasan sebagai budak, terlihat bersemangat. Apalagi setelah dia tahu yang menjadi lawannya adalah Milo. Adegan pun berganti, di mana terlihat Senator Corvus dan rombongannya datang ke kota Pompeii. Di saat Milo dan beberapa budak yang akan dijadikan pekerja malam oleh Graisus, tanpa sengaja Milo berpapasan dengan rombongan Senator Corvus.
dan aroma dendam terlihat jelas di wajah Milo. Di sisi lain diceritakan, di tengah pesta terjadi gempa bumi dengan skala kecil. Akibat gempa tersebut, di istal kuda semua kuda memberontak dan terdengar ribut. Mengetahui hal tersebut, Kasia meminta Milo ikut dengannya ke istal kuda untuk menenangkan kuda kesayangan milik Kasia, dan Milo pun menyetujuinya. Setelah masuk, Milo berusaha untuk mendekati kuda itu. Semula kuda itu mau menyepak Milo, tapi dengan ketenangannya dan jiwa nenek moyangnya yang merupakan penakluk kuda, akhirnya kuda itu bisa tenang. Kasia pun akhirnya masuk istal. Kasia melihat Milo sudah menunggangi kuda kesayangannya itu. Kasia pun bertanya kepada Milo, bagaimana dia melakukan hal tersebut. Akhirnya Milo pun menceritakan bagaimana dia bisa menenangkan kuda itu. Di adegan ini diceritakan, Kasia ikut Milo pergi dari istananya dengan menunggangi kuda kesayangannya. Dan hal ini memicu kemarahan penjaga istana. Di tengah perjalanan, Milo menghentikan kudanya. Tapi karena Milo yang kasihan pada Kasia, akhirnya dia pun sengaja untuk tertangkap penjaga istana. Mengetahui Kasia dibawa lari oleh Milo, Senator Corvus pun murka. Senator Corvus yang juga menaruh hati pada Kasia akan membunuh Milo, dan Kasia pun mencegah hal tersebut. Akhirnya, Senator Corvus pun menyuruh orang untuk mencambuk Milo sebanyak 15 cambukan sebagai hukuman karena Milo telah membawa kabur Kasia. Di sel tahanan, Milo diobati Atticus dengan menyiramkan anggur di lukanya. Tak berselang lama, gempa pun mengguncang lagi. Atticus pun percaya ini pertanda dari dewa. Milo pun mempercaya itu karena dia bertemu Corvus lagi setelah sekian lama, dan dia yakin bahwa dia bisa membalas dendam kematian orang tua dan kaumnya. Pagi harinya terjadi konspirasi antara Graisus dan anak buahnya. Graisus menyuruh anak buahnya agar pertarungan tunggal antara Milo melawan Atticus tidak ada dan diganti menjadi pertarungan beberapa gladiator, termasuk Milo dan Atticus, melawan puluhan gladiator. Mereka juga dirantai di batang pohon. Satu persatu gladiator yang dirantai pun mati, cuma menyisakan Milo dan Atticus. Sampai akhirnya mereka berdua pun bisa mengalahkan semua gladiator. Sampai di adegan di mana saat Milo mematahkan tongkat elang dan berteriak, "Aku tak akan menyerah dengan kekuasaan Roma, dan aku menentangnya." Dan dia pun mematahkan tombak elang Romawi. Setelah itu, Milo melempar patahan tombak yang hampir mengenai Corvus, tapi segera ditangkis pengawalnya yang setia. Kejadian itu memicu amarah Corvus. Dia langsung memerintahkan Milo dan Atticus dihukum mati oleh pasukan panah. Tapi sebelum Corvus memberi aba-aba dengan acungan jempol ke bawah, Kasia pun tiba-tiba mengacungkan jempolnya ke atas. Dan Corvus pun marah, langsung menyuruh prajuritnya membawa Kasia ke villa di lereng gunung. Dan tidak lama setelah itu, gempa mengguncang arena dan gunung Corvesius pun bergemuruh. Corvus pun berteriak kepada penonton bahwa itu adalah pertanda Milo sebagai pemenang Pompei disuruh para dewa bertarung dengan pengawalnya. Di tengah pertarungan, gunung Corvesius pun akhirnya meletus yang menyebabkan arena runtuh. Sebuah pilar besar jatuh menimpa balkon yang ditempati Corvus dan kedua orang tuanya Kasia. Di dalam arena yang terbelah, Milo masih melanjutkan pertarungannya dengan pengawal Corvus di penjara bawah tanah. Milo pun memanfaatkan kesempatan untuk membebaskan para budak dari sel untuk bersama-sama membunuh pengawal Corvus. Tapi pengawal Corvus pun sudah keburu lari.
Milo dan Atticus yang pergi keluar mendengar rintian minta tolong. Yang begitu didatangi Milo, ternyata ibunya Kasia yang sekarat minta ke Milo untuk menyelamatkan Kasia yang ditahan di villa lereng gunung. Gunung Confucius pun mulai mengeluarkan letusan bola api. Kota Pompei dipenuhi suara jerit tangis pilu ketakutan dari para penghuninya. Kota mulai hancur. Orang-orang berlari ke arah pelabuhan. Milo dan Atticus berpacu dengan waktu. Mereka pun berpisah, di mana Milo mau menyelamatkan Kasia di villa dulu, baru kemudian mereka bertemu di pelabuhan. Di villa, Milo pun buru-buru menyelamatkan Kasia, dan bangunan villa pun runtuh dan longsor. Di kota, Corvus pun terlihat panik karena jalan mereka terhalang orang-orang, dan dia pun menyuruh pengawalnya membunuh orang-orang yang menghalangi jalan mereka. Di pelabuhan, Graisus yang telah berlayar pun tak terselamatkan karena kapalnya dihantam bola-bola api dari gunung Confucius. Dia pun tewas. Tidak berlangsung lama, tiba-tiba datang tsunami dari laut. Atticus yang saat itu melihat dari tiang memberitahu orang-orang untuk kembali. Mereka terkepung. Di satu sisi, gunung sedang memutahkan isi perutnya yang berupa lahar dan bola api. Di sisi lain, laut akan menenggelamkan kota. Tidak ada jalan keluar bagi mereka selain kematian. Akhirnya, Milo dan Atticus pun bertemu kembali. Atticus memberitahu Milo bahwa mereka tidak bisa ke pelabuhan karena tsunami juga sedang menghadang. Mereka harus ke bukit untuk mengungsi. Sadar, mereka takkan sanggup untuk berjalan kaki. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke arena untuk mengambil kuda. Di arena, Kasia yang ditinggal Milo dan Atticus yang sedang mengambil kuda menemukan kedua orang tuanya sudah tewas. Dan dia pun tidak menyadari di belakangnya ada Corvus dan menangkapnya. Begitu Milo dan Atticus kembali ke arena, Corvus pun sudah membelenggu Kasia di kereta kudanya dan akan kabur. Pengawal dan prajurit Corvus pun menghalangi Milo dan Atticus sampai tersisa pengawal Corvus yang berhadapan dengan mereka berdua. Atticus pun menyuruh Milo untuk mengejar dan menyelamatkan Kasia, biar dia sendiri yang menghadapi pengawal Corvus. Dan duel antara Atticus dan pengawal Corvus pun terjadi, di mana di duel tersebut Atticus tertancap pedang, tapi masih sempat memegangi tangan pengawal Corvus, dan dia pun mematahkan pedang yang menancap perutnya dan menusuk leher pengawal Corvus. Atticus pun tewas, tersapu gelombang lahar. Milo pun sudah berhasil mengejar Corvus, dan terjadi duel antara Milo dan Corvus. Dan itu dimenangkan oleh Milo. Tapi Milo tidak membunuh Corvus langsung, hanya memborgol tangan Corvus di kereta kuda dan meninggalkannya yang akan tersapu lahar dari gunung Confucius. Milo pun memacu kudanya ke perbukitan. Dikarenakan beban mereka berdua, kuda mereka pun memberontak. Akhirnya tidak kuat berlari. Milo pun menyadari dan menyuruh Kasia untuk pergi sendiri mengendarai kuda. Tapi malah Kasia menepuk kuda itu, yang menyebabkan kuda itu lari. Akhirnya mereka pun pasrah pada malaikat kematian. Sebelum mereka tersapu lahar, mereka pun berciuman. Akhirnya mereka pun tersapu lahar panas. Mereka terselimuti mama padat dan menjadi patung. Dan film pun berakhir. Gimana sobat santuy, alur cerita film Pompei ini? Film ini didasarkan dengan kisah nyata tragedi di kota Pompei. Kami ingatkan kembali, jika tayangan ini murni spoiler. Sebelumnya, lebih baik sobat santuy melihat dulu full filmnya. Terima kasih buat sobat santuy yang menonton tayangan ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya.
Klik juga gambar lonceng untuk pemberitahuan tayangan selanjutnya dari kami. Share and like jika Sobat Santuy suka. Dan jika Sobat Santuy ada film yang mau diulas, tulis di komentar ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.